salam kenal ya. Intinya kita lapor Bu, tapi lapornya mungkin itu berdasarkan harga HPP-nya, dasarnya. Kita bisa laporkan bahwa produk kita misalkan kita jual 100.000 ya, seperti HPP-nya 80.000. Nah, dari angka 80.000 itu Bu, jadi memang dari penghasilan brutonya. Ibu udah benar sebenarnya. Tadi saya yang koreksi ya, revisi salah, itunya sebenarnya dari penghasilan bruto totalnya. Ibu udah laporan sudah benar ya. Ya. Nah, biasanya kita sebagai laporan keuangan, kita lapornya dalam tanda kutip bukan diturunin ya, tapi lebih ke harga pokok produk tersebut. Ya, bukan harga jual. Dari situ otomatis, nah kita dari angka itu misalkan dari 100.000 produk Ibu 80.000. Nah, dari kenakan HPP itu 80.000 baru kita kenakan pajaknya. Biasanya bukan gitu. Dari misalnya kan 100.000 berarti kan ada margin gitu ya, Coach ya? Ya, betul. Nggak dihitung gitu ya? Betul. Dari itu aja Bu, iya betul. Kalau nanti udah laba bersih, itu sebenarnya kena pajak lagi ke personal, ya. PPH itu yang 1% Bu. PPH personal untuk pribadi kita nantinya. Yang pribadi betul, kita punya penghasilan tambahan, ya. Di laporan tahunan. Ya. Betul, di laporan tahun kita punya penghasilan tambahan dari usaha kita. Itu dari laba hitungnya. 1% dari laba. Oke. Makasih. Coach Ananta nih tertarik yang Bu Vivin. Kenapa? Mungkin bisa sharing dikit gini, Coach Ananta dan teman-teman semuanya. Kalau laporan tahunan kan dimungkinkan bahwa bukan mengurangi, jadi boleh membayar zakat dulu. Yes. Ya kan, boleh membayar zakat dulu kepada lembaga yang formal, artinya ada bukti kwitansi dan seterusnya, itu buat untuk keringanan untuk bayar pajaknya gitu. Nah, bagaimana kasusnya ini kalau pajak yang bulanan? Apakah boleh misalnya Bu Vivin dari omsetnya 1 miliar sebulan dikurangi dulu misalnya, kan doa ya, kata kunci itu doa gitu ya. Jadi apakah tiap bulan boleh dicicil bayar zakat atau dikumpulin ya? Memang zakatnya yang dibayar bulanan kan cenderung zakat profesi atau apa ya. Nah, zakat harta biasanya suka dikumpulkan di akhir gitu. Nah, itu seperti apa Coach kira-kira? Ya, apakah itu diakumulasi aja di akhir tahun atau gimana? Syariah ya. Betul. Boleh Pak, boleh saya benar Coach. Jadi kayak kita setiap bulan tuh ada yang kita sisihkan. Jadi kita setiap 500 sampai 1.000 rupiah yang kita dari produk terjual itu langsung kita infakkan Coach. Yes. Jadi setiap bulan tuh kita selalu sudah keluarkan infak duluan tuh, infak sedekah, zakat ya. Nah itu gimana ya? Cuman kan kita bukan ke lembaga formal seperti misalnya apa namanya Basnas atau apa gitu ya. Tapi bukti transfernya ada gitu. Nah, yes. Gimana ya Coach? Ya itu intinya bisa Bu. Ya jadi laporannya itu bisa per tahun atau bulan, tapi biasanya untuk meringankan ya itu biasanya per bulan. Nah itu bisa mengurangi ya setoran pajak kita karena kita sudah melakukan. Tapi setoran pajaknya sama donasinya lebih besaran donasinya. Nggak apa-apa. Tadi kalau strategi Coach Indra naik turun aja Bu, naik turun. Karena pemerintah bisa berkali-kali lipat ya kalau donasinya. Apa minimal kan gini lah, harus ada logika juga Bu Vivin. Bu Vivin logikanya apa? Jangan sampai kita seakan-akan jangan sampai nanti ngelaba dalam artian minta kwitansi bahwa kita udah menyisihkan zakat infak sedekah buat meringankan ke pajak. Itu juga nanti bisa dikangenin kantor pajak tuh, disamperin biasanya ke kantornya. Iya benar itu. Kan kita nggak boleh lah gitu, tapi kita emang ada bukti transfernya ada, tapi artinya bukti transfernya maksudnya dan memang kurang lebih kita kalau maksudnya bisa berkali-kali lebih besaran sodako, maksudnya yang kita donasikan daripada yang pajaknya gitu loh. Otomatis kalau kurangin itu kita masa nihil gitu. Iya. Ya nanti kan logika rumusnya mungkin Mbak Vivin kapan-kapan atau mungkin Coach Ananta nih PR buat kita ya. PR buat kita di kolaborasi di program nanti kita akan sharing di berikutnya adalah program social enterprise. Bagaimana kita sharing tentang kelembagaan, bagaimana nanti kalau perusahaan orientasinya sosial dan seterusnya ya. Itu nanti karena akan banyak juga sosiopreneur nanti yang dimana mereka menyisihkan hasilnya 20% biasanya untuk
kegiatan sosialnya gitu kan, dalam rangka social impact, mengejar social impact, membangun corporate image dan seterusnya gitu. Nah, mungkin nanti Mbak Vivin atau kita semua, Dr. Sananta, ini ada PR kita. Coba kita konsultasikan lagi nanti formulanya seperti apa perhitungan di kantor pajak ketika memisahkan apakah hanya zakat harta atau zakat apa gitu kan. Karena kalau JIS itu kan zakat infak sedekah. Kalau infak sedekah ya terserah yang punya karena terkait amalan kepada sang penciptanya gitu kan. Tapi logika rumus yang dipakai oleh kantor pajak itu seperti apa gitu. Mungkin akan memperkaya form Excel kita gitu. Coach Ananta di SKI Foundation. Baik, terima kasih Pak Tar, Mbak Vivin. Ya tambahin juga ya memang semuanya memang harus tercatat. Apalagi sekarang rumah-rumah ibadah ya Pak. Itu karena perputarannya tinggi ya. Misalkan orang yang kasih sadako, persembahan ya di gereja itu miliaran. Jadi memang salah satu kita harus sama-sama belajar bahwa memang indikasinya karena tadi rupiahnya perputarannya tinggi sekali. Jadi memang kita harus amati dengan baik. Terima kasih Bu Vivin, Pak Tar. Iya, Pak. Sukses terus ya Bu, semangat. Nanti share-share lagi ya. Oke. Baik, kapan-kapan sharing nih Coach. Jadi kita panggil Coach Vivin ini ya. Ini produknya beliau ini udah jadi mentor saya nih. Iya, doain Pak bulan depan kita insya Allah audit CPKB bisa. Siap. Sukses ya, sukses nih kapan-kapan kita sharing di sini untuk menabung amal ya. Oke. Amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih nih partisipasi yang luar biasa. Coach Ananta ada materi yang masih di-share? Cukup dari saya. Mungkin kita jawab lagi pertanyaannya. Oke, tadi di chat Zoom sudah ada yang bertanya, Coach. Yes. Pencatatan dibantu menggunakan aplikasi buku kas dari Pak Bis nih, Agus Arifin ya. Ya, betul. Apakah sudah sampai kepada neraca? Ya, ini sesi kita sudah pernah ya, sudah pernah kita share di sesi awal-awal SKI ya. Ya, betul. Ya, jadi plus minusnya aplikasi ya. Jadi aplikasi buku kas apakah sudah sampai neraca itu belum. Ya, dia hanya laporan laba rugi dan stok barang saja ya, neracanya itu belum. Nanti kalau perlu kita kasih juga ya Pak Tar, gratis ya. Siap. Neracanya ya, jadi tinggal diisi. Jadi buku kas itu memang belum ya. Jadi saran saya aplikasi tetap buat harian karena di handphone sangat mudah ya. Ini udah cukup baik menggunakan aplikasi buku kas ya. Tiap hari di handphone aja gampang, tapi nanti teman-teman di akhir bulan atau per minggu 2 minggu itu saran saya menggunakan Excel saja yang gratis dan dia powerful dan tersimpan dengan baik ya. Itu gampang kok dari buku kas, tinggal di download, formatnya tinggal Excel aja. Nah, tinggal ganti kata-katanya ya. Sudah nggak usah buat dari nol. Oke. Baik, ada lagi nih dari Pak Daryanto. Ya. Sila Pak, izin bertanya, saya sedang melakukan pendampingan di sebuah usaha laundry. Saya baru lapor pajak di tahun ini. Tapi kenapa ya jadi ada tagihan yang 2 tahun belakangan plus denda? Ya. Wah, luar biasa. Jadi itu dikangenin sama kantor pajak berarti. Dikangenin ya, betul. Ya, silakan. Betul. Ya, jadi kalau saya juga pernah dikangenin lapor. Jadi pas lapor malah itu memang bisa ya, apalagi PPN 10%, saya di pajak restoran, itu bisa ditagihkan sampai 2, 3 tahun, 4 tahun ke belakang ya. Nggak kaget tuh yang besar-besar ditagihnya 1,5 M ya, 1 M dan lain-lain ya. Jadi solusinya adalah kalau kemarin saya datangin lagi ke kantor pajaknya ya, kita berdiskusi ya, intinya ya kita sudah jalan 2 tahun, tapi di 2 tahun ini masih omsetnya tadi masih belum maksimum dan lain-lain. Nah, biasanya nanti negotiable ya. Boleh nggak yang 2 tahun ini dihapuskan saja dan tidak kena bayar denda pajak ya. Dan tapi kita laporkan secara normal ya. Jadi ini laundry-nya tadi teman-teman coba diskusikan lagi ke kantor pajaknya bahwa kita punya data, makanya disiplin dalam melaporkan dalam catatan keuangan bahwa Pak, saya 2 tahun yang lalu memang baru memulai, berdasarkan data ini omsetnya masih jauh ya dari 4,8, masih baru memulai. Tahun ketiga karena tadi udah omsetnya naik atau sudah berbadan hukum atau sudah punya NPWP, baru kita laporkan pajak. Komunikasi aja Pak intinya ke stafnya kantor pajak itu biasanya langsung dihapuskan. Ya, ini kangen, biasa cari mau kenalan. Jadi gitu Bapak Ibu tidak usah khawatir, konsultasi ke kantor pajak itu gratis.
Jadi setiap Bapak Ibu yang punya usaha, silakan menemui akun representatifnya. Jadi ada tim pendamping berdasarkan wilayah domisili usaha Bapak Ibu. Silakan datang, tapi jangan pura-pura pinter, tapi pura-pura bego aja gitu. Jadi syaratnya itu pura-pura bodoh aja kita, bahwa Pak, saya punya usaha kecil-kecilan, saya pengen konsultasi, mohon arahan dan bimbingannya, gitu ya. Jangan nanti saking senang pamer gitu kan, cerita bahwa saya punya ini, punya itu dan seterusnya, itu malah nanti langsung dapat surat cinta itu, minta diapelin kalau gitu ya. Jadi Bapak Ibu zaman sekarang tidak ada yang sulit, tidak ada yang menyeramkan. Jadi kalau nanti misalnya ada kecurangan juga dari anggota pajak, itu juga kita punya hak untuk bisa melaporkan mereka, dan mereka sangat berisiko karena mereka sudah digaji hampir 2 kali sampai 3 kali lipat gajinya dari pegawai-pegawai yang lain. Insya Allah sih nggak ada niat-niat yang jelek dari mereka. Mereka prinsipnya pada batas kewajaran karena sudah terikut oleh sistem gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu masih ada, silakan yang mau bertanya langsung atau mau sharing di sesi kali ini. Pak, permisi nambah. Silakan. Itu Pak. Boleh. AR ya. Ya, biasanya AR. masih ada AR. Oh ya, sorry ya, akun representatif. Ya, AR. AR bantu kok Pak, kita terus terang aja Pak, kita begini, saya nggak bisa. Kadang e-billing juga dibikinin sama dia. Paling dia nanya, Ibu omsetnya berapa? Ini, berarti Ibu belum lainnya dari kapan? Nanti saya dibikinin sama dia. Pak ini begini. Dia baik kok. Kita WA, kita apa. Tapi memang kalau kita bisa datang langsung ke kantor pajak lebih enak. Artinya gimana cara isi e-fillingnya, gimana cara ininya. Ya, gitu. Betul. Daripada kita bayar jasa konsultan pajak. Iya betul Pak, jangan sampai lah itu. Ya kan, mending kita datang langsung, kita nggak paham nanti, jadi kita bodoh terus nanti soal. Yes, betul. Siap. Oke. Ya, kita harus naik kelas ya. Ya, betul. Kan nggak mungkin mama and papa ngurusin bisnis mulu kan. Mama and papa pengen ngurusin anak, ngurusin didikan anak, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen jalan-jalan naik haji, umroh, dan seterusnya kan. Kapan-kapan kan karyawan kita harus bisa diurus, sehingga pajak itu adalah salah satu yang sudah harus menjadi sistem. Satu paket dengan laporan keuangan yang itu juga harus tertib dilakukan gitu ya. Oke, Bapak Ibu masih ada yang mau sharing? Masih ada yang mau sharing? Silakan, ada yang mau sharing? Mungkin yang dari kalau dari perkantoran mungkin agak sedikit berbeda ya. Ya, pajak penghasilan ya, PTKP, PPH. Silakan nih, ada Mas Baim ini yang kemarin di mentoring oleh Coach Ananta nih. Yes. Mas Baim mau join, di sharing sedikit di bisnisnya seperti apa pengalaman jalan terus nih bersama Coach Ananta. Oh ya Coach. Yes. Silakan. Apa kabar? Sebenarnya saya terima kasih atas coachingannya gitu, karena alhamdulillah bisa bikin laporan gitu, dan kita kalau kemarin itu kan karena ngurus legalitas diminta juga laporan itu tuh, dan akhirnya saya buat tadi surat pernyataan bahwa sebelum tahun ini tidak ada aktivitas penjualan gitu, dan alhamdulillah waktu itu bisa kita buat, dan nanti rencana kita bulan ini akhir tahun mau melaporkan penjualan kita yang lumayan banyak untuk tahun ini. Ini itu aja sih sharing pengalaman saya. Ternyata benar nih. Boleh ini nggak open cam nggak? Kan nggak pakai jilbab. Mas Baim ini kan lulusan terbaik, baru lulus S2 juga nih Pak ya. CEO ya, ini promosi. Ini CEO masih bujangan ya. Kalau ada yang Bapak Ibu punya pengen jadikan menantu, alumni IPB adalah menantu terbaik ya. Waduh, saya promosiin ya. Nanti bayar biaya endorsement ke saya ya. Oke, ini salah satu startup kami juga, ini luar biasa. Oke, nanti Coach mungkin ada respon, mungkin bisa cerita sedikit sharing tentang yang bisnis yang dijalanin Mas Baim kemarin. Silakan. Mas Baim ini luar biasa ya, bisnisnya adalah pemikat ikan ya, produknya sangat spesifik untuk para nelayan ya, dan juga jalan-jalan terus nih Pak Tar, mancing mania nih ke laut-laut nih, memasarkan produknya. Sambil mancing jodoh. Yoi, anak muda luar biasa dan produknya sangat diterima ya, gimana ikan bisa ngumpul, dan kemarin ya ketemu kita di bengkelnya juga luar biasa, dan kita kasih ke data keuangan itu sangat penting, apalagi udah di laut ya, udah
ngotak-ngatik produk itu pasti lupa nyatet tuh biasanya. Jadi kita fokusin lagi disiplin untuk buat laporannya karena tadi ngurus-ngurusnya jadi mudah ya tahun depan dan lain-lain. Ternyata bisa ya tadi sebelum ini kita kasih surat pernyataan ya bahwa tidak ada kegiatan atau mungkin omsetnya belum mencapai syarat yang ditentukan. Sukses terus Mas Baim. Oh, terima kasih Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Baim. Semangat, sukses. Ayo. Oke, selanjutnya silakan ada yang dari Sukabumi nih, Pak Diat. Sukabumi. Pak Diat Sukabumi, monitor nggak Pak Diat? Ini kemarin baru 3 hari bersama saya di Lembang ini. Dia nih jadi mentor ya, bisnis. Pak, nih. Saya monitor Pak. Kemana Mang Sukabumi? Alhamdulillah. Bisa saya nggak bisa. Iya Pak, nggak bisa memperlihatkan wajah saya gitu Pak. Siap. Silakan, silakan ada mau di-sharing pengalaman pendampingan di petani milenial. Saya rasa nggak ada Pak, karena baru-baru aja ya di sini di Sukabumi. Saya baru mendampingi, bukan saya sih betulnya, tim dari fasilitator dengan mobilizer di Yes baru saja, dan baru saja kita mencairkan dana yang HK hibah kompetitif. Jadi belum terlalu jauh, Pak. Saya rasa belum ada yang di-share ke dalam waktu ini. Terima kasih, Pak. Siap. Tapi sudah pernah ini ya belajar tentang literasi keuangan ya kemarin ya? Insya Allah saya sudah menyampaikan juga. Tapi ini yang ini lebih lengkap lagi dan ini terus terang karena kemarin kita bertemu dan Bapak memberikan pencerahan waktu di Klat Pak. Jadi saya terbuka Pak. Alhamdulillah saya senang sekali dan ada yang forum seperti ini. Alhamdulillah itu terbuka sekali. Terima kasih Pak. Siap. Jadi nanti semua disambungkan aja teronline sama SKI, insya Allah akan dapat kelas gratis belajar. Pasti nanti setelah bisnisnya berkembang pasti akan berurusan dengan kantor pajak. Iya Pak. Ada satu Pak, saya lupa tadi. Saya juga mendampingi, sebetulnya bukan startup Pak, udah lama. Saya kan pernah jadi kepala BPP Sukalarang dulu ya. Tahun 2014 sampai tahun 2019 saya jadi kepala BPP Sukalarang dan di sana ada namanya Hasmil. Jadi Hasmil itu memproduksi tentang bahan-bahan atau hasil olahan produk susu. Nah itu baru tahu kemarin waktu belajar dengan Bapak ya. Ternyata produk-produk yang seperti yogurt, terus susu pasteurisasi itu lama sekali. Bahkan waktu itu saya belum tahu sama sekali itu, Pak. Waktu itu Bu Haji Neneng waktu itu yang punya Hasmil itu sampai 3 tahun untuk mendapatkan MD, Pak. Sekarang udah tahu dari Pak Tarmidi dengan kawan-kawan. Ternyata untuk mendapatkan MD itu lumayan lama juga gitu kan. Dan mudah-mudahan saya bisa sharing ke CPM Yes yang sudah mendapatkan hibah kompetitif untuk mendapatkan MD tersebut memang lama, tapi itu bisa kita tempuh Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Nah, ini kita hampir tersebar di banyak provinsi nih, Coach Ananta, Coach Indra ya. Oke, baik. Luar biasa. Ternyata ilmu ini sangat dinantikan bahwa digitalisasi itu tidak hanya sibuk ngurusin digital marketing. Tapi digitalisasi keuangan juga penting. Jadi kalau digital marketing sudah rapi, marilah berpindah untuk digitalisasi keuangan ya, agar bisnis kita bisa autopilot ya. Autopilot dalam artian kita pergi tinggalin kondangan, jalan-jalan sama keluarga, bisnisnya tidak digrogotin tikus gitu ya.
gitu ya. Asal sistem dan keuangan kita sudah bagus, penjualan kita sudah bisa monitor dari digital marketing, ya ini saya pikir ini penting. Tinggal sekarang mindsetnya mau berubah atau tidak, gitu. Mau hijrah atau enggak nih ke digitalisasi, gitu. Pak Tarmedi, saya udah gabung ke ini ke apa namanya WA Group. Iya Pak. Siap, makasih. Ajak teman-teman. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Oke, yuk, makasih. Semangat selalu kembali Pak. Ke Coach Ananta, closing. Ya, baik, nggak kerasa nih. Terima kasih teman-teman yang udah gabung. Ya, jadi teman-teman kalau mau adem, ya nggak pusing, nggak dikirim surat cinta. Jadi teman-teman harus pahami pertama keuangannya, ya, membuat laporan itu kuncinya adalah disiplin, ya, mencatat, membuat laporan keuangan, memisahkan ya dana pribadi dengan usaha, ya, dipisahkan, tidak boleh diambil dan lain-lain. Dan teman-teman punya data laporan keuangan ini untuk menentukan strategi, ya, strategi tahun ini, tahun depan, supaya bisnis kita bisa bergerak dengan baik sesuai datanya. Jadi tetap semangat buat teman-teman, sukses terus buat usahanya. Terima kasih Pak Tar. Oke, kita berikan applause yang meriah pada Coach Ananta. Kita kasih reaksi dulu ya. Yes, teman. Oke ya, ada usulan nih SKI next materinya bagaimana kita mendaftar NIB, mungkin termasuk mendaftarkan NPWP ya. Nah, memang ini kadang-kadang kelihatan sederhana di sistem, tapi mengoperasikan sistemnya ini yang agak, kalau kita nggak familiar, nanti ketika muncul pertanyaan ketika ngisi sistem jadi bingung ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah memberikan masukan yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa kepada SKI. Tidak terasa kami sudah mencapai minggu ke-17, terakhir minggu ke-18 kita akan share nanti di minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan ada satu event besar penutup akhir tahun, kilas balik tentang perjalanan kita sharing bersama, dan kita akan launching program Sociopreneur untuk tahun depan. Mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang luar biasa bermanfaatnya, dan kita juga sudah berkolaborasi dengan beberapa SMK. Kita target kalau bisa minimal 500 orang anak-anak SMK ini bisa kita tempatkan di UMKM di seluruh mitra-mitra kita yang ada di member SKI ini. Demikian kami dari tim SKI mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kurang berkenan dalam memfasilitasi pertemuan kali ini. Salam sehat, tetap semangat kepada semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmedi, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!